Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam begitu banyak ayat Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita dengan sebuah kalimat yang sering kali diulang-ulang. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti jejak langkah syaitan atau bujuk rayu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau kita flashback sebentar, dahulu nenek moyang kita, nenek moyang umat manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kemudian diciptakan juga pasangannya yang kita kenal dengan Siti Hawa. Mereka berdua bersukacita merasakan begitu banyaknya nikmat di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka berdua dengan hanya satu ujian yang boleh jadi kita lihat sangat ringan. Bisa kita bayangkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, berapa banyak pohon di dalamnya, berapa banyak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Allah uji hanya dengan satu saja. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati satu saja pohon ini, karena kalau kalian dekati maka kalian menjadi orang-orang yang zalim. Tentu saja mereka berdua mematuhi dan mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bebas merasakan kenikmatan surga yang tiada tara. Cuman satu saja pohon yang tidak boleh didekati. Tapi kemudian datanglah godaan iblis atau syaitan ini. Dia mengatakan, dan perkataan ini diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-20. Waqala, dan iblis berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis berkata kepada Adam dan Hawa, kalian mau tahu nggak kenapa Allah melarang kalian mendekati pohon ini? Aku kasih tahu rahasia kepada kalian. Karena kata iblis, antakuna malaka ini, kalau kalian memakan buah dari yang tumbuh dari pohon ini, maka kalian akan menjadi dua orang malaikat. Au takuna minal khalidin, kemudian kalian akan kekal selamanya di surga. Begitu yang iblis katakan dan diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih jauh lagi di dalam ayat ke-21, iblis mengatakan, wa qasamahuma, demi Allah, kata iblis, aku bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, aku hanya memberi saran aja kepada kalian, memberi nasihat kepada kalian, nasihat yang baik. Demi Allah, bahkan bersumpah iblis itu kepada Adam dan juga Hawa. Tentu saja Adam dan Hawa yang merasa bahwa tidak mungkin ada seorang makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah di dalam surganya Allah tapi berbohong. Tidak mungkin, kata Adam dan Hawa itu. Sehingga akhirnya mereka terperosoklah dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena godaan dari iblis itu tersebut. Dan akhirnya mereka diturunkan ke bumi ini di dalam lokasi yang terpisah. Kemudian setelah bertahun-tahun terpisah hidup sendiri,
harus survival, harus nyari makan sendiri. Setelah bertahun-tahun terpisah, maka mereka dipertemukan di sebuah tempat yang saat ini dikenal dengan Padang Arafah. Di Padang Arafah itu ada sebuah bukit yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Nah, di Jabal Rahmah itulah konon katanya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa bertemu. Dan itu sebabnya para jamaah haji yang kemarin di tanggal 9 Zulhijjah berduyun-duyun, jutaan orang berkumpul di Padang Arafah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengingatkan diri kita semua. Yang pertama, mengingatkan bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kampung halaman kita ini bukan di Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Kalimantan, tapi kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di surga. Nenek moyang kita itu diciptakan Allah di surga, itulah kampung halaman kita. Jadi di tanggal 9 Zulhijjah manakala sedang wukuf dilaksanakan, itu mengingatkan kepada kita semua, terutama para jamaah haji yang sedang wukuf, kampung halaman kita adalah surga. Kita, nenek moyang kita sempat terusir dari surga karena kelalaian dan kesalahannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas rahmatnya, maha pengampun, mengampuni seluruh dosa-dosa Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Itulah makna kenapa seluruh manusia dikumpulkan di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah untuk mengingatkan dari mana kita berasal, dan semua dari kita pasti mempunyai kesalahan dan dosa. Tidak mungkin tidak ada yang punya kesalahan. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya. Nabi SAW mengatakan, jika kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jika kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jengkal, maka Allah akan mendatangi kita satu depa. Jika kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu depa, Allah akan mendatangi kita satu hasta. Dan jika kita mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangi kita dengan berlari. Ini perumpamaan yang luar biasa di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diharapkan jangan pernah berputus asa atas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Arafah, kemudian jamaah haji di hari ini tanggal 10 Zulhijjah mereka berkumpul di Mina untuk melaksanakan ritual yang disebut dengan lempar jumroh, melempar kerikil, 7 kerikil. Lagi-lagi ritual ini dalam rangka untuk mengingatkan kita semua betapa wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kita sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu sebabnya dilempari syaitan itu. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan akan menyembelih putranya. Datanglah iblis menggoda dan gagal kepada Nabi Ibrahim. Kemudian iblis tidak putus asa, datang lagi menggoda, mengingatkan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, bahwa yang namanya menyembelih anak itu adalah perkara jahat, perkara yang kejam. Masa kamu tega, ibu kandung yang melahirkan anaknya dari kecil, menyusukan, mendidik, membesarkan, tiba-tiba sekarang anaknya mau disembelih sama bapaknya. Masa kamu tega sebagai seorang ibu? Begitu rayuannya iblis. Tapi gagal total. Tidak putus asa iblis merayu kembali, mempengaruhi anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam.
sama juga gagal. 3 kali berturut-turut gagal. Dan peristiwa gagalnya iblis menggoda ini diabadikan dengan peristiwa yang namanya melempar jumroh 3 kali. Ada ula, ada wusta, ada aqobah. Lagi-lagi mengingatkan semua itu akan betapa bahayanya bujuk rayu syaitan yang harus senantiasa kita hindarkan. Kalau kita perbandingkan ujian yang diterima Nabi Adam alaihissalam begitu mungkin nggak terlalu berat dibandingkan ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam hanya diperintah jangan mendekati pohon, satu pohon di antara mungkin miliaran atau triliunan pohon yang ada di surga. Tapi gagal. Tapi sebaliknya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anak kandungnya sendiri, anak semata wayangnya waktu itu. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Justru kebalikannya, iblislah yang gagal untuk menggoda. Mari kita sama-sama berkaca dengan diri kita sendiri. Apakah kita seperti Nabi Adam alaihissalam yang tergoda dengan bujuk rayu syaitan, ataukah kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang kuat dan tidak tergoda dengan bujuk rayu syaitan? Hanya diri kita yang bisa menjawabnya. Masalah sederhana saja, masalah kecil. Kita lihat, kita diperintahkan untuk berkurban setiap tahun. Berapa sih harganya hewan kurban? Kalau diukur ya, dengan mungkin barangkali kekayaan yang kita miliki, harta yang kita miliki. Masing-masing dari kita pasti punya rumah, pasti punya kendaraan. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor. Kalau kita renungkan, kita bisa bela-belain nyicil rumah, nyicil kendaraan bertahun-tahun, kita sanggup kok. Yang harganya ratusan juta, puluhan juta barangkali. Mengapa kita tidak sanggup mengeluarkan uang, menyicil uang hanya untuk berkurban yang harganya mungkin seharga DP motor aja? Berapa sih nilai kurban? Sekitar paling 3-4 juta. Itu setara dengan angka DP motor. Tapi mengapa banyak dari kita yang enggan melaksanakan itu dan mengatakan itu kan sunnah. Sunnah kan gak harus dilaksanakan. Padahal kita membeli HP baru, mempunyai motor baru, itu justru lebih gak sunnah lagi. Mari kita renungkan kepada diri kita masing-masing. Namanya berkurban adalah mengeluarkan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan kurban. Kita mengorbankan apa yang kita senangi, apa yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kita masing-masing mampu untuk mengeluarkan berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, mari kita sama-sama kita semangat. Kita niatkan diri kita. Kalau mungkin tahun ini belum bisa, tahun depan kita niatkan, niat yang sungguh-sungguh. Yang namanya niat sungguh-sungguh itu seperti Nabi Ibrahim berniat untuk menyembelih anaknya, itu niat betul. Sebelum disembelih anaknya, Nabi Ibrahim itu ngasah golok dulu itu. Berhari-hari memastikan goloknya harus tajam. Kemudian mengumpulkan baju, mengumpulkan tambang untuk mengikat anaknya supaya anaknya waktu nanti disembelih tidak meronta-ronta. Itu niat betul namanya. Kalau orang sudah niat seperti itu, apapun akan dilakukan, apapun akan diusahakan demi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun nyawa taruhannya sekalipun, maka akan semaksimal mungkin dilaksanakan. Itu namanya niat. Karena kalau belum mengasah golok, belum mempersiapkan baju dan tambang, nah namanya belum niat, baru wacana. Mari kita niatkan masing-masing diri kita. Insya Allah bagi
Mereka yang mungkin belum berkurban, kita sama-sama meniatkan diri kita untuk berkurban. Bagi mereka juga yang barangkali pengen berangkat untuk beribadah haji, mari kita niatkan dengan cara menabung. Sisihkanlah. Berangkat atau tidak itu bukan urusan kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menabung atau menyicil itulah urusan kita, itulah tugas kita. Niat kita di situ. Makanya 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi, ya nggak apa-apa. Walaupun nanti nggak sampai umur kita, tidak masalah. Nanti di akhirat kita ditanya, wahai fulan, kenapa kamu belum berangkat haji? Saya belum mampu, tapi saya sudah nabung, ya Allah. Oke, nggak masalah. Kemampuan saya cuma segini. Berbeda halnya, kenapa kamu mampu beli rumah, mampu beli kendaraan, tapi kamu tabungan haji aja nggak punya. Bahkan untuk seperak, 2 perak pun belum ada. Itu namanya kita belum niat. Nah disitulah nanti kita akan dipertanyakan di akhirat. Jangan sampai itu terjadi. Jadi berangkat atau tidak berangkat, kurban atau tidak kurban, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya niat dan berusaha semaksimal mungkin semampu kita. Demikian khutbah singkat yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fattaqullaha mastata'tum wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la tuqullahu ajrul akbar. Aqimus shalah.